pagi yang litus. Shalom, salam sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan dalam tetap penyertaan Tuhan senantiasa. Pagi hari ini, sebelum kita dengar akan kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan senantiasa dipermuliakan, Tuhan senangkan hatinya, dan kita berkenan hidup di dalamnya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
besar limpah bagiku Tuhan. Oh, ya yes Tuhan, kita pujikan lagi pujian ini sekali lagi. Then see my soul, my Savior God to thee. Yes, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini Tuhan. Biarlah di dalam hati kami senantiasa mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, sebelum kami mau terima akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah penyembahan kami ini Tuhan menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian-Mu Tuhan atas kami semuanya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut pipi lidahnya Tuhan, semua berasal dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi Young Leaders. Hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya kalau firman Tuhan itu dibukakan buat hidup kita, akan mengubahkan hidup kita, akan mengubahkan setiap nasib kita. Pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang Daud sampaikan di firman Tuhan. Mari kita baca, kita lihat di Mazmur 27 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saya mulai lagi sekali lagi. Dari Daud,
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Firman Tuhan hari ini yang ditulis oleh seorang raja, dan kita kenal siapa itu Raja Daud. Kita kenal Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan di firman ini di ayat yang pertama, dari kata yang pertama, dua kata yang pertama, dari Daud, dari orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dari Daud ini, perkataan yang Daud ucapkan, untuk apa sih? Untuk kita belajar dari pengalaman beliau, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita mau belajar, orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang hidupnya sebagai penyembah Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan adalah terangku. Yang saudara, hari-hari ini, di mana kita melihat banyak kegelapan di dunia ini, banyak hal yang tidak kelihatan, banyak hal yang tidak jelas. Kita tahu kita membutuhkan apa sih? Kita membutuhkan sesuatu yang jelas, yang terang. Kalau kita berjalan di dalam sebuah kegelapan, apa yang kita cari? Kita selalu akan mencari terang. Atau kita akan membawa terang itu. Atau kita menggunakan apapun untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Raja Daud berpesan kepada kita, mengatakan bahwa jadikanlah Tuhan sebagai terang. Terang yang selalu menerangi kegelapan. Terang yang selalu membawa kita, memperlihatkan apa yang tidak jelas di depan kita. Saya percaya yang itu, karena Tuhan adalah terang kita, Tuhan akan membuka banyak hal yang gelap dalam hidup kita. Apa yang kita butuhkan hari ini? Terang Tuhan. Terang Tuhan yang kita butuhkan untuk kita itu berjalan. Untuk kita itu melangkah dalam setiap langkah hidup kita. Kita tahu keadaan hari-hari ini. Dengan semua berita yang ada, semua berita atau apapun hal yang terjadi, kita tidak banyak melihat sesuatu yang jelas. Orang bertanya, kapan selesai virus ini? Kapan selesai krisis yang ada? Kapan selesai ini? Kita tidak pernah tahu. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Ada sesuatu yang gelap di depan kita, bahkan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Raja Daud berpesan buat kita, jadikanlah Tuhan sebagai terang dalam hidupmu. Kalau Tuhan menjadi terang dalam hidupmu, kita akan melihat semua yang gelap dalam hidup kita akan hilang, akan lenyap. Karena Tuhan menjadi penerang. Pada suatu saat yang leaders, saya punya pengalaman bersama dengan teman-teman. Kami pergi ke sebuah gunung untuk naik gunung, di mana kami berjalan di dalam sebuah kegelapan. Kami cukup banyak yang ikut, saya juga dalam rombongan itu, karena kita berangkat malam, sehingga kami harus menggunakan senter. Kami harus menggunakan penerangan-penerangan yang kami harus bawa. Untuk apa sih? Untuk kami melihat jalan. Pada saat itu saya berjalan, karena memang kami semua tahu bagaimana susahnya untuk naik gunung, apalagi badan saya yang agak besar begini, membuat saya terlalu mudah untuk sekali capek karena jalannya naik terus. Pada saat itu beberapa teman sudah berjalan ke depan, dan ada di belakang beberapa teman juga. Karena teman dekat saya ini juga membawa senter, saya juga membawa senter di kepala saya. Kami berjalan, jalannya cukup gelap, kita tidak tahu sebelah kanan atau kiri. Ada jurang, ada pohon-pohon, ada batu-batu yang besar di jalan, kita nggak kelihatan, oleh karena itu kita pakai senter. Pada saat saya berjalan, sudah mungkin beberapa pos kita lewati, tiba-tiba penerangan saya itu redup. Saya tahu bahwa ini kemungkinan baterainya mau habis. Dan saya kebetulan hari itu saya tidak membawa cadangan. Apa yang saya lakukan, yang leaders? Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Teman saya sudah ada di depan cukup jauh. Teman saya di belakang juga cukup jauh. Saya mau tidak mau, saya harus berjalan dengan cepat dengan penerangan yang mungkin agak redup. Saya mencari teman saya yang ada di depan saya. Dan saya melihat dia, penerangannya sangat terang sekali. Dan dia dengan penerangan yang terang itu dia bisa melihat di sekitarnya. Dan penerangan saya sudah mulai redup. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke teman saya, bagaimana dengan cepat saya, karena sebelum ini mati, lampu saya, penerangan saya mati, saya harus segera mendatangi teman saya sehingga saya bisa melihat jalan yang akan kami jalani saat itu. Karena saya ngerti jalan di sana mengerikan, ya. Kalau yang leaders pernah naik ke gunung, kita tidak pernah lihat jalan itu
Di sana itu kalau kita nggak pakai senter itu sangat mengerikan, bisa terpleset jatuh ke jurang. Ada satu teman saya juga mengatakan bahwa dia terpleset dan dia, puji Tuhan, dia nggak sampai jatuh ke jurang, tapi dia terpleset, dia bisa pegangan. Nah, di situ saya deketin teman saya, karena saya ngerti dia yang membawa terang itu, dia membawa penerangan itu. Untuk apa? Untuk saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Dalam kehidupan kita juga sama, yang leaders. Seringkali waktu kita berjalan, terang kita sudah meredup, kita sudah mulai takut, kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai tidak beriman. Satu hal yang kita harus lakukan adalah, mari jadikan Tuhan itu menjadi terang dalam hidup kita. Kita lari ke Tuhan, datangi Tuhan, datang ke Tuhan. Biar apa? Biar kita mendapatkan terang itu. Pada saat kita datang kepada Tuhan, yang firman Tuhan berkata Tuhan adalah matahari kita. Di kitab Mazmur berkata, Tuhan adalah penerang kita. Pada waktu kita mendekati Tuhan, maka apa yang terjadi? Sekitar kita akan melihat, kita akan melihat ada di sekitar kita itu ada apa aja. Pada waktu itu saya dekat dengan teman saya melihat teman saya pakai kamera, lampu yang cukup terang sehingga dia bisa melihat. Saya pun juga bisa melihat. Kami melanjutkan perjalanan kami, dan puji Tuhan kami sudah mencapai ke puncaknya. Yang leaders, kita belajar hari ini, jadikan Tuhan apa yang jadi pesan Raja Daud. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai penerang dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di sekitar kita, kita dekat dengan Tuhan, kita di dalam hadiratnya, kita selalu dekat dengan Tuhan, maka kegelapan dalam kehidupan kita akan sirna. Tapi kalau kita jauh, seandainya saya menjauh dari teman-teman saya menjauh dari teman saya pakai senter saya yang ada di kepala saya waktu itu sudah meredup, saya membiarkan diri saya menjauh, apa yang terjadi? Kemungkinan besar saya bisa terpeleset dan saya bisa jatuh. Tapi saya mendekati teman saya, dan teman saya menggunakan senternya, dan saya selalu mengikuti dia. Saya bisa melihat ke kanan, ke kiri, apa yang terjadi. Di depan ada batu besar, ada akar yang bisa membuat orang tersandung jatuh, ada tanah-tanah yang cukup lembek yang mungkin bisa tetap kita bisa terpeleset. Pesan Daud, saya sekali lagi, datanglah kepada terang. Jadikan Tuhan itu sebagai penerang. Maka semua kegelapan dalam kehidupan kita akan sirna. Ada satu hal yang mungkin saya mau gambarkan yang leaders. Kita melihat ada ini kaki dia, ya, yang kita lihat di sini, yang selalu ada di gereja, selalu ada di tempat ini. Kalau yang leaders ke gereja mau bisa melihat barang. Saya melihat barang ini adalah sebagai dikatakan bahwa sebagai kaki dia. Pada zaman dahulu, pada waktu Bait Allah dibangun, kaki dian atau dalam bahasa di Israel itu dikatakan menorah, ya. Ini dipakai sebagai penerangan akan Bait Allah, memberikan penerangan di sekitar Bait Allah, sehingga orang di sekitar Bait Allah itu mereka bisa bekerja. Dan penerangan ini di dalam bahasa Israel itu artinya adalah eternal flame, eternal flame. Artinya adalah api yang kekal, yang selalu harus menyala, supaya menerangi akan Bait Allah, supaya menerangi akan banyak orang, supaya bisa menerangi banyak orang sehingga orang bisa bekerja, orang bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Siapakah eternal life dalam hidup kita? Tuhan menjadi penerang kita. Tuhan adalah terang, pesan Raja Daud. Karena semua yang gelap dari hidup kita akan sirna saat kita datang kepada terang itu. Kalau kita menjauh dari terang itu, kita tidak akan melihat jalan. Saat kita jauh dari terang ini, kita tidak akan melihat apa-apa. Tapi pada saat kita dekat dengan terang, kita akan melihat sekitar kita ada musuh kita. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Tapi Tuhan menerangi kita sehingga kita tahu apa yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya, leaders, kalau Tuhan menjadi terang dalam hidup kita, kita akan berjalan dengan mantap, kita akan berjalan kemana arah Tuhan mau. Tapi kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi kita punya Tuhan sebagai penerang. Ingat bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan tiang api di malam hari. Untuk apa ya, leaders? Zaman dulu kita belum tahu, belum ada senter, belum ada lampu. Tapi di situ Tuhan sebagai terang menerangi pada waktu itu padang gurun.
Bangsa Israel tidak tahu di sekitarnya ada apa, di sekitar kanan kirinya ada apa. Dengan jutaan orang mereka berjalan, mereka tidak tahu ada jurang, ada gunung, ada binatang liar. Tapi begitu mereka melihat tiang awan, tiang api itu maaf, mereka bisa melihat di sekitar mereka ada musuh, ada apa. Mereka bisa waspada dan siap. Sehingga pada waktu terjadi penyerangan, mereka sudah kelihatan musuh ada di depan, apa yang harus dilakukan? Karena ada terang, tiang api menerangi mereka. Kita perlu Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Kita berdoa seperti Raja Daud. Ya, semua yang jadi kegelapan di dalam hidup kita sirna, pergi dari setiap kehidupan kita. Ada firman katakan, the word of God is the lamp unto my feet. Apa sih yang kita harus lakukan? Kalau kita mendekat kepada terang itu, kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Kita membaca firman-Nya, karena itu yang akan menjadi terang. Mungkin kita tidak sering untuk kita ini, seringkali kita berkata, aku tidak sering baca firman. Kadang-kadang aku tidak tahu aku harus bagaimana. Karena kita tidak membaca firman Tuhan, tidak ada lampu di sekitar kita. Dikatakan the word of God is lamp unto my feet. Lampu yang ada di kaki kita. Pada zaman dulu bangsa Israel, lampu pada waktu mereka melakukan perjalanan di malam hari, lampu ada di sepatu mereka, di kasut mereka itu ada lilin. Jadi mereka memberikan lilin, jadi bukan senter ya. Kalau zaman sekarang kan kita tahu pakai senter. Zaman dulu kan orang pakai obor atau pakai ada pelita di dalam di sepatunya, sehingga pada waktu mereka berjalan bisa melihat jalan. Firman itu seperti itu. Pada waktu kita berjalan, kita mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan menjadi penerang kita. Pada waktu kita membaca Alkitab, yang leaders baca Alkitab, itu akan menerangi banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak pernah baca Alkitab, engkau tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai terang. Pada waktu engkau membaca firman-Nya, pada waktu engkau mendengarkan suaranya Tuhan, maka Tuhan itu akan menerangi hidup kita. Sehingga apa? Kita bisa melihat apa yang di sekitar kita. Dan semua kegelapan dalam hidup kita mungkin. Yang pertama yang leaders, yang Raja Daud sampaikan, jadikan Tuhan sebagai terang dalam hidup kita. Baca firman, belajar firman Tuhan. Karena the word of God is a lamp. Dia adalah firman Tuhan itu ada pelita. Dia ada lampu dalam kehidupan kita yang akan menerangi semua kegelapan dalam hidup kita. Itu yang dikatakan di firman Mazmur 119 ayat 105 yang kita bisa baca. Tapi yang kedua, selanjutnya yang kedua, apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada kita semua. Kita baca kembali di Mazmur 27 ayat yang pertama. Saya bacakan kembali yang leaders. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Pada waktu Tuhan menjadi terang dalam hidup kita, siapakah yang harus kita takuti? Saya percaya tidak ada. Karena kita punya Tuhan yang menerangi hidup kita. Kita tidak sendirian. Tuhan sebagai penerang dalam kehidupan kita. Dan ketakutan kita akan sirna. Karena kalau kita takut kan biasa di tempat gelap, kita takut. Tapi setelah ada lampu yang dinyalakan, hilang ketakutan. Pada waktu kita melihat penerangan, kita melihat terang Tuhan, kita melihat Tuhan sebagai terang dalam hidup kita, ketakutan akan sirna dalam hidup kita. Yang kedua, saya ulangi lagi, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pesan yang kedua dari Raja Daud, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Dalam kitab 1 Samuel 8 ayat yang ke-6, yang leaders bisa baca di rumah, pelajari cerita ini. Saya suka sekali dengan cerita ini. Pada saat itu ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Buat saya ini sesuatu yang membuka hati saya. Saya melihat sesuatu yang luar biasa yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Dan itu tidak sulit buat kita. Pada di ayat di 1 Samuel di pasal 8 ayat ke-6, kalau kita melihat, saya tidak akan bacakan, tapi cerita itu menceritakan bahwa pada saat itu Raja Daud, waktu itu Daud belum jadi raja ya. Daud pada waktu itu ada di istana. Latar belakang dari ada di istana itu, sebelumnya Daud sudah membunuh Goliat. Pada waktu perjalanan pulang atau dia mau ke istana,
ada wanita-wanita yang menyanyikan pujian, ya, sehingga menyanyikan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu membuat kesal hati Saul, sehingga dia benci kepada Daud. Padahal setelah kejadian itu membuat hati Saul kesal, dan firman Tuhan katakan dia dihinggapi oleh roh jahat. Dan Raja Saul setiap kali dia dihinggapi roh jahat, dia memanggil Daud untuk memainkan kecapi. Saya mau memperlihatkan, mungkin seperti ini kan kecapi. Ya. Daud memainkan kecapinya. Dia keluarkan suara-suara. Untuk apa? Untuk dia menyembah Tuhan. Karena dalam Alkitab katakan, pada waktu dia memainkan kecapinya, roh jahat itu pergi dari Saul. Artinya, pada waktu dia memainkan kecapinya, ada Roh Kudus yang turun. Dan semua yang jahat itu pergi dari Raja Saul. Daud memainkan kecapi. Pada saat itu peristiwa itu Daud sedang memainkan kecapinya di istana bersama dengan Raja Saul. Daud sedang memainkan kecapinya, Raja Saul mungkin sedang menikmatinya. Tapi pada saat hatinya kembali ingat akan nyanyian wanita itu, Raja Saul, dia sangat benci dengan Daud. Apa yang dilakukan? Diambil tombak. Yang leaders, saya mau gambarkan. Pada waktu seseorang memainkan kecapi ini, apa yang dilakukan? Saya sebagai pemain musik, saya selalu akan melihat bagaimana saya memainkan permainan saya. Ya, saya tidak mungkin saya melihat tempat yang lain kan, tapi saya bagaimana saya bisa memainkan dengan baik. Raja Daud sedang memainkan kecapinya. Di sebelah sana ada seorang raja yang sedang marah. Dia sedang mengambil tombaknya untuk membunuh Daud. Saya tahu yang leaders, dalam saat itu, posisi saat itu, mungkin tidak akan berjauhan. Karena tidak ada sound system. Kalau sekarang ada sound system, pemain musik bisa sangat jauh. Karena ada speaker. Tapi karena supaya dia bisa mendengar lebih baik, kan harus dekat. Jarak dekat. Mungkin kurang lebih 3 meter, 4 meter. Dia memainkan supaya apa terdengar permainannya. Istana yang mungkin besar dan mungkin tidak ada sound system di situ. Dia sangat dekat dengan Raja Saul. Pada waktu dia memainkan, tiba-tiba Raja Saul dengan kegeramannya dia ambil tombaknya. Dengan kejahatan yang di dalam dirinya dia ingin membunuh Daud. Dia ambil dan dilemparkan. Raja Daud sedang memainkan alat musik, sedang kecapinya, dia sedang menyembah Tuhan. Dan dia tidak tahu, mungkin tidak awas, tapi dia bisa respon bahwa tombak itu sedang mendatangi dia, akan menancap di dalam tubuhnya. Tetapi firman Tuhan katakan, dua tombak yang dilempar dari Raja Saul, dia bisa mengelak. Yang pertama, tombak yang kedua datang, dia bisa mengelak. 2 kali tombak itu melewatinya. Yang itu saya mau katakan, pada waktu Raja Daud menyembah Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan. Dia sedang menyembah, dia meninggikan nama Tuhan. Dia memainkan alat musik. Saya mau katakan yang itu yang penting sekali. Pada waktu dia menyembah, ada serangan tiba-tiba. Dan saya tahu pada waktu dia memainkan, dia bisa merespon dan dia bisa melihat dan bisa mengalahnya. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Karena dia sedang konsentrasi, dia bisa mengelak yang kedua kali, dan dia bisa selamatkan. Dia bisa terluput dari maut, bisa terluput dari kematian pada saat dia menyembah. Kenapa? Karena Tuhan adalah perisai dalam hidupnya. Daud pada waktu dia menyembah Tuhan, gambarannya apa yang terjadi? Tuhan memberikan perisai di tengah-tengah antara Daud dan Saul, sehingga dia bisa terluput dari tombak. 2 tombak yang dilemparkan, dia bisa terluput karena Tuhan menjadi perisai. Di situ Raja Daud mengalami, Tuhan engkaulah perisaiku. Tuhan engkaulah perisaiku. Di Alkitab tadi saya baca lagi Daud. Dikatakan, Tuhan adalah benteng hidupku.
Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah bentengku, Tuhan yang membentengi aku. Tuhan adalah perisaiku, Tuhan yang membentengi aku, yang melindungi aku. Di situ dia dilepaskan dari Tuhan, karena dia adalah benteng. Dia adalah tempat perlindungan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, engkau datang menyembah Tuhan, dikatakan Tuhan adalah menjadi benteng. Tombak itu tidak akan bisa menembus atau membunuh Raja Daud, karena Tuhan adalah benteng hidupnya. Ada satu ayat saya percaya yang saya mungkin lupa membaca, saya lupa ayatnya, dikatakan Tuhan adalah perisai juga dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan kita menjadikan Tuhan sebagai benteng dan perisai, itu apa yang ditulis? Tuhan menjadi your shield, yang membentengi kita. Itu yang akan melindungi kita dari serangan musuh. Hati kita berpaut kepada Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita meninggikan Tuhan seperti Raja Daud, ya, waktu itu belum jadi raja. Pada waktu dia menyembah, dia tinggikan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan membuat benteng. Tuhan melindungi dia dari tombak yang datang. Dan dia bisa menyerah. Yang leader, yang kedua, jadikan Tuhan sebagai benteng hidup. Engkau mau berlindung di mana? Di tempat yang aman. Tidak ada di dunia ini tempat yang aman. Hanya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan menjadi benteng dalam hidup kita, dikatakan di sini, terhadap siapakah harus gemetar. Banyak orang sekarang main kegemetaran, ketakutan. Tapi kalau Tuhan menjadi benteng hidup kita, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang terlindungi dari semua tombak-tombak, semua panah-panah iblis yang berusaha untuk membunuh kita. Mari jadikan ini jadi hidup kita. Pada waktu kita menjadi penyembah, Raja Daud menyembah Tuhan. Dia adalah seorang worshiper. Pada waktu dia menyembah Tuhan, kita tahu Tuhan sedang membuat benteng. Tuhan sedang membuat benteng. Belajar yang leaders. Yang pertama tadi, jadikan Tuhan sebagai terang. Baca firman. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Menyembah Tuhan. Itulah benteng hidup kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita yang menyembah kepada Tuhan, Tuhan sedang membentengi kita, melindungi kita dari semua yang jahat di dunia, yang kita tidak tahu kapan itu datang. Percaya yang best, itu akan terjadi dalam setiap hidup kita, karena kita anak-anak Tuhan. Sebelum saya selesaikan yang terakhir, saya akan bacakan selanjutnya firman ini. Raja Daud berkata, jadikan Tuhan adalah terang, dan jadikan Tuhan adalah benteng dalam hidup. Apa yang terjadi setelah Tuhan menjadi itu dalam kehidupan kita? Dua hal itu. Saya mau bacakan Mazmur 27 ayat yang kedua sampai ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Banyak hal yang sedang mengepung kita. Yang leaders, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Di dalam pondoknya, Tuhan melindungi kita. Kalau kita ada di dalam pondoknya, kita di dalam hadiratnya, kita sedang dilindungi oleh Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang 6, mari kita baca dengan suara keras dan lantang. Maka sekarang tegaklah kepala, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan aku bermazmur bagi Tuhan. Yang leaders, firman ini jadi firman kekuatan buat kita hari-hari ini. Jadikan Tuhan itu terang dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Saya percaya ini yang menjadi bagian dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kita akan menerima hal-hal yang luar biasa. Tidak ada ketakutan di tengah-tengah kita. Dan kita percaya
Tuhan akan memberikan kemurahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa yang leaders sebelum kita mengakhiri akan firman hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan, bahwa Engkau Tuhan biar menjadi terang dan benteng kami. Hari-hari ini kami membutuhkan terang. Ajari kami untuk tidak menjauh dengan Engkau, karena Engkau lah terang kami. Ajari kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Mendengar firman-Mu Tuhan, membaca firman-Mu. Buat para young leaders, mereka tahu Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau ada terang yang mengusir semua kegelapan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadi kota benteng yang melindungi kami dari semua yang jahat, semua yang tidak, semua yang apapun yang usaha dari si jahat untuk menjatuhkan kami. Karena kami percaya Engkau lah kota benteng. Seperti Raja Daud berkata, Tuhan Engkau lah bentengku, Engkau lah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Dan tidak ada ketakutan di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kota benteng kami. Benteng hidup kami Tuhan. Hidup kami dilindungi oleh Engkau. Karena Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati semua anak-anak, para young leaders. Berkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan mereka. Engkau yang memampukan hidup mereka. Memberkati mereka Tuhan. Dalam setiap studi mereka. Keluarga mereka juga dilindungi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya. Karena Tuhan Engkau beserta kami. Bersama Engkau beserta kami. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati yang leaders. Maju terus. Percaya kepada Tuhan. Selalu mengasihi Tuhan Yesus. Amin.